hati saudaraku. Jadi dia tidak memahami bahasa haleluya. Dikiranya dia salah tafsir saudaraku. Dikiranya halilintar itu haleluya. Dan yang kesentuh diam saja. Dan kemudian pada saat dia turun saudaraku, karena udah sampai tempat tujuan, kemudian yang muslim pun dia biasa mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia katakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman yang Kristen pun dia mulai bingung dan kaget. Dia katakan, hei teman, itu bukan bismillah, tapi itu adalah biskota. Saudaraku, lihat di sini, walaupun mereka bersahabat, walaupun mereka begitu akrab saudaraku, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat mereka itu saling curiga dan tidak memahami. Karena apa? Karena memiliki bahasa yang berbeda. Di mana-mana orang Kristen selalu mengidentikan dirinya sebagai gereja dan dia begitu fanatik dengan barat. Sehingga kita perhatikan baik-baik, gedung gereja di mana-mana di seluruh Nusantara ini bentuknya adalah bentuk bangunan barat. Musiknya menggunakan musik barat. Kursinya pun, tempat duduknya pun bentuknya barat. Sampai podium pun bentuknya barat, saudaraku. Dan apabila ada hamba Tuhan yang cukup dikenal dan berkhotbah yang tidak menggunakan bahasa barat, saudaraku, dibilang itu hamba Tuhan kacangan katanya. Wah, ini hamba Tuhan ini nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi masih kacangan, masih bawang, saudaraku. Tetapi sebenarnya sesungguhnya kalau engkau menyadari, sesungguhnya gereja itu bukan berasal dari barat, tetapi gereja itu berasal dari timur. Kalau sudah perhatikan gereja-gereja Timur Tengah, saudaraku, gereja-gereja di sana itu bentuknya itu hampir sama dengan masjid-masjid yang kita lihat di sini. Karena sesungguhnya bahwa gereja itu harus bentuk seperti itu, Timur Tengah, saudaraku. Gereja dari timur, demikian juga Islam, bagaimana Islam pun dari timur. Oleh karena itu hendaknya sekarang gereja mulai menyadari, mulai memahami. Hendaknya gereja sudah mulai menyadari, mari kita buat suasana timur. Karena kita orang-orang timur, kita buat suasana timur. Amin, saudaraku. Oleh karena itu mari kita lihat, saudaraku. Paulus katakan, jikalau engkau hidup di tengah-tengah orang yang tidak bersunat, maka aku hidup seperti orang yang tidak bersunat. Supaya setiap orang-orang yang tidak bersunat itu bisa datang kepada Kristus. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana orang-orang Islam begitu fanatiknya dengan Allah timur. Barat dan timur nggak pernah ketemu, saudaraku. Mereka begitu fanatiknya dengan budaya timur. Mereka punya busana-busana timur, saudaraku. Sebenarnya busana muslim itu bukan busana muslim yang sesungguhnya, saudaraku, tapi busana timur tengah sebenarnya. Mengapa? Sepanjang saya bertobat dan menerima Yesus, saudaraku, saya tidak pernah berjumpa kalau hari Natal itu, kalau ada perayaan Natal, ada satu drama Natal. Untuk drama Natal di bulan Desember biasanya, saudaraku, saya nggak pernah melihat ada Maria itu di kepang dua, saudaraku. Saya nggak pernah melihat itu Yusufnya itu pakai betel. Setelah itu apa betel ya? Kalau orang kami itu betel, saudaraku, disisir rapi begitu. Tetapi mereka, Maria pakai jilbab, Yusuf pun suami Maria pakai jilbab, saudaraku. Itu pertanda bahwa jilbab itu sebenarnya bukan busana muslim sebenarnya, tetapi busana timur tengah. Dan saudara harus tahu bahwa timur tengah itu bukan semuanya muslim. Banyak orang-orang Kristen di sana. Dan di sana pun orang Kristen menggunakan jilbab. Karena itu budaya timur tengah. Oleh karena itu mari gereja sekarang menyadari itu. Dan mari kita buat, saudaraku, supaya kita menjalin persahabatan dengan orang-orang muslim menjadi baik. Saudara yang kasih, kalau kita lihat, saudaraku, kita bersama-sama kita lihat, kalau saudara perhatikan baik-baik, bahwa orang-orang muslim, kalau dia berjumpa dengan kawannya yang lain, dia selalu mengatakan, Assalamualaikum. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam. Begitu manisnya, saudaraku. Kalau saudara tahu artinya, saudaraku, maka engkau tidak akan ragu untuk mengucapkan Assalamualaikum. Apa artinya? Assalamualaikum. Biarlah damai sejahtera melimpah atas kamu. Kemudian lainnya menjawab Waalaikumsalam. Dan biarlah itu juga melimpah atas kamu juga. Indah kan, saudaraku? Dan sebenarnya ini bukan bahasa muslim, saudaraku. Ini bukan milik muslim. Tetapi sesungguhnya malaikat pun pernah berkata, mengucapkan Assalamualaikum pada saat dia berjumpa dengan Maria. Karena saudara hanya membaca kitab-kitab suci yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Indonesia, atau berbahasa Melayu, bahasa Cina, dan bahasa yang lain-lainnya, saudaraku, maka engkau tidak pernah menjumpai suatu ayat yang mengatakan Assalamualaikum.
Tetapi sebenarnya orang-orang Timur Tengah, saudara, Alkitab Timur Tengah, Alkitab yang berbahasa Arab, itu akan banyak menjumpai kata Assalamualaikum. Saya akan berikan contoh satu ayat, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 28. Di sana dikatakan fadakhala ilaihal malaku wa qala laha. Dikatakan fadakhala, kemudian maka masuklah ilaiha kepada rumah Maria itu al malaku, yaitu malaikat. Malaikat masuk ke tempat Maria dan waqalalah, dan kemudian mereka berkata kepada Maria, dikatakan assalamualaikum, damai sejahtera melimpah atasmu Maria. Assalamualaikum, salam bagimu Maria. Ini bahasa malaikat yang diucapkan kepada Maria. Dan kemudian di sana dikatakan yaman an'amallahu alaiha, yaman anallahu alaiha ma'aka Mubarakata anta fin nisa. Bisa dikatakan yaman anamawah, karena engkaulah yang menerima nikmat dari Allah. Ar-Rabbu ma'aka, maka Allah beserta dengan engkau. Mubarakata anta fin nisa, diberkatilah engkau Maria di antara wanita-wanita yang lain. Engkaulah yang paling berharga, engkaulah yang paling diberkati. Ini kata ini sudah hampir sama dengan satu ayat dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 39. Di sana dikatakan idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahiruki wastafaki 'alan nisa lil alamin. Ini ayat dalam Al-Qur'an yang dikatakan saudaraku. Malaikat berkata kepada Maria, innallaha, sesungguhnya Allah itu yubasyiruki, memberikan kabar sukacita ki kepadamu Maria. Wastafaki, dan kemudian Allah memilih engkau Maria. Wa tahiruki, dan mentahirkan engkau Maria. Wastofaki ala nisa lil alamin, dan engkau salah satu orang wanita yang diberkati dan dipilih oleh Allah. Ini satu bahasa, assalamualaikum. Ini bahasanya malaikat pada saat dia datang kepada Maria. Tetapi apakah hanya malaikat yang berkata assalamualaikum, saudaraku? Ternyata setelah diselidiki, saya dapat memahami dan saya dapat mengetahui, saudaraku, ternyata Yesus pun pernah mengucapkan assalamualaikum. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-9. Falaqahima Isa wa qala, maka pada saat datanglah Yesus kepada mereka dan berkata, assalamualaikum, damai sejahtera melimpah atas kamu semua. Ini Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 9. Pada saat Yesus bangkit dan menampakkan dirinya dan dia berjumpai murid-muridnya, dia katakan assalamualaikum. Dia berkatakan damai sejahtera melimpah atas kamu. Apa respon daripada murid-muridnya? Di sana dikatakan fataqaddamta wamsakta biqaddamaihi wasajadatalahu. Dan dari kemudian dia datang dan memeluk kaki Yesus, dan kemudian dia atau mereka menyembah Yesus. Assalamualaikum ini bukan bahasa Muslim, tetapi bahasa malaikat, bahasa Yesus, yang tentunya lebih dulu menggunakan bahasa ini. Karena Yesus pun dalam kesehariannya dia menggunakan 3 bahasa, saudara kekasih. Yang pertama dia menggunakan bahasa Ibrani, yang kedua dia menggunakan bahasa Aramaik, dan yang ketiga dia menggunakan bahasa Yunani. Di dalam kesehariannya, saudaraku, Yesus lebih sering menggunakan bahasa Aramaik, di mana bahasa Aram ini adalah cikal bakal untuk menjadi bahasa-bahasa Arab. Jadi punya rumpun yang sama. Oleh karena itu saudara kasih, mari kita bersama-sama. Bila kita berjumpa dengan teman kita yang lain, baik mereka itu muslim atau tidak muslim, baik mereka itu Kristen atau bukan Kristen, saudara, mari kita ucapkan assalamualaikum. Karena Tuhan perintahkan kita supaya kita berikan berkat kepada setiap orang yang kita lihat, saudaraku. Amin. Sudah mulai katakan assalamualaikum.